Salam jumpa lagi sahabat Wirid Traveling with Jesus. Saya Noni dari Kupang bersama tim Wirid akan menjadi teman baca Alkitab bagi Anda semua dari kalender liturgi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Kisah Orang Kudus Santo Methodius dari Konstantinopel, Patriark Methodius I. Santo Methodius hidup pada abad ke-8. Ia lahir dan dibesarkan di Sisilia. Methodius mengenyam pendidikan tinggi dan ia menghendaki jabatan yang sesuai untuknya. Sebab itu, ia memutuskan untuk berlayar ke Konstantinopel agar dapat memperoleh kedudukan penting di istana kaisar. Dalam perjalanannya ke sana, ia bertemu dengan seorang biarawan kudus yang berbincang dengannya dalam suatu percakapan yang panjang serta mendalam. Segala pertanyaan tentang Tuhan dan kehidupan abadi bermunculan dalam benak Methodius. Biarawan itu membantunya sadar bahwa guna memperoleh sukacita sejati dalam hidup, ia perlu mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dalam hidup religius. Jadi, ketika Methodius tiba di Konstantinopel, ia melewati istana dan menuju sebuah biara. Umat Kristiani sedang menghadapi masa-masa sulit di Konstantinopel. Konflik ikonoklas pecah kembali. Sebagian berpendapat bahwa adalah salah memiliki gambar-gambar ataupun ikon-ikon religius. Mereka keliru karena menyangka bahwa orang berdoa kepada gambar atau patung dan bukan kepada pribadi yang diwakilinya. Terjadi pertikaian sengit dan kaisar ikut campur di dalamnya. Ia sependapat dengan orang-orang yang menolak penggunaan gambar dan patung dalam ibadah. Sebaliknya, Santo Methodius tidak sependapat dengan kaisar. Ia paham betul mengapa umat Kristiani membutuhkan sarana gambar dan patung dalam beribadah. Ia lalu diminta oleh Patriark Nikeporos untuk pergi ke Roma dan mohon Bapa Suci untuk menyelesaikan persoalan. Ketika ia kembali, Kaisar menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepadanya. Methodius menderita dalam sel penjara yang gelap serta pengap. Namun demikian, ia tidak patah semangat. Ia tahu bahwa Yesus akan mempergunakan penderitaannya untuk menyelamatkan gereja. Pada tahun 842, Kaisar wafat. Istrinya Maharani Theodora menggantikannya karena putra mahkota Michael III saat itu masih bayi. Maharani mempunyai pendapat yang berbeda dengan suaminya. Ia berpendapat
bahwa orang seharusnya bebas mempergunakan sarana patung, ikon, dan gambar-gambar kudus apabila mereka menghendakinya. Maharani Theodora lalu memulihkan penggunaan ikon dalam ibadah gereja. Ia memecat Patriark Yohanes ke-7 yang merupakan seorang ikonoklas dan mengangkat Methodius sebagai penggantinya, sehingga mengakhiri konflik ikonoklasme. 1 minggu setelah menjadi patriark, bersama dengan Maharani Theodora dan Pangeran Michael III, Methodius melakukan prosesi kemenangan dari gereja Blackhearney ke Basilika Hagia Sophia pada 11 Maret 843 dan memulihkan ikon di gereja. Peristiwa ini dianggap sebagai restorasi gereja Ortodoks dan menjadi hari libur di gereja Ortodoks Timur. Dirayakan sampai hari ini pada setiap tahun pada hari Minggu pertama Puasa Agung dan dikenal dengan sebutan Kemenangan Ortodoks. Santo Methodius menulis karya-karya indah tentang teologi dan kehidupan rohani. Ia juga menuliskan riwayat hidup para kudus dan juga sajak. Methodius menjadi patriark selama 4 tahun, lalu wafat pada tanggal 14 Juni 847. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 14 Juni 2021. Hari biasa, pekan biasa ke-11. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kalian, janganlah sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Dalam segala hal, kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah,
dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun terpercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun tetap hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari Allah daripadanya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil diambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 42. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Terpujilah Kristus. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Doa penyerahan. Ya Allahku, Bapakku, dalam persatuan dengan hati tak bernoda Bunda Maria, kupersembahkan kepadamu darah termulia Yesus Kristus dari semua altar di seluruh dunia. Dan bersama dengannya, kupersembahkan pula semua pikiran, impianku, harapanku, keinginanku, rencanaku. Juga perkataan dan perbuatanku hari ini, seluruh jiwa ragaku, orang-orang yang kukasihi dan mengasihiku, keluarga, sahabat kenalan, juga mereka yang tidak menyukai aku, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolonganmu, serta mereka yang sedang mencari Engkau dengan tulus hati. Hening sejenak. Ya Yesusku, hari ini aku mohon agar kami semua memperoleh semua pengampunan dosa dan daya rahmat sejauh kemampuan dan kebutuhan kami masing-masing oleh kerahiman dan kemurahan hati-Mu. Dan kupersembahkan semuanya itu bersama dengan diriku kepada hati tak bernoda Bunda Maria, agar beliau dapat menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak hati-Mu yang maha kudus. Darah termulia Yesus, selamatkanlah kami. Hati tak bernoda Bunda Maria, doakanlah kami. Hati Yesus yang maha kudus, aku mengasihi Engkau. Amin. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatima, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu, serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dear brothers and sisters, those are the readings for today. We hope you enjoy it, and see you again tomorrow from We Read Traveling with Jesus. Goodbye. Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per aver ascoltato e pregato con noi. Vi chiediamo di sostenerci iscrivendosi su questo canale, mettere mi piace e condividerlo. Grazie di cuore e Dio vi benedica.